Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil jismi wal maqam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisaybil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Masjid Al-Amin Kampung Cibedug, khususnya umumnya segenap saudaraku kaum muslimin seiman, seagama, seakidah yang datang dari berbagai tempat yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, yang istiqomah mengikuti ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Ma'asyiral muslimin, hari ini kita sudah berada di hari yang ketiga di bulan Safar tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 di bulan September tahun 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan umur kepada kita dengan umur yang barokah, umur yang manfaat, sehingga kita termasuk ke dalam golongan yang disinyalir oleh baginda Rasul, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling terbaik adalah manusia yang umurnya panjang dan bagus amal perbuatannya. Umurnya yang panjang semata-mata digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk menambah, memperbanyak amal kebaikan dan amal soleh buat bekal hidup di alam akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita sebagai orang yang beriman diwajibkan, diperintahkan oleh Allah agar hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun, tetap kita bertakwa kepada Allah, konsisten dan komitmen untuk tetap menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, takwa kepada Allah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 102. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, karena hanya Islamlah satu-satunya agama
yang di hari kiamat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita mendapatkan hidayah dari Allah, menganut agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, padahal kita belum pernah berjumpa dengan beliau, karena kita hidup tidak satu zaman dengan beliau. Ma'asyiral muslimin, salah satu di antara manifestasinya atau bukti nyatanya, implementasi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mengikuti dan memuliakan para ulama yang warasatul anbiya, yakni para ulama yang menjadi pewaris para rasul, para nabi, para ulama yang tetap konsisten, komitmen, istiqomah melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah dalam menegakkan agama Allah, dalam menegakkan ajaran Islam di muka bumi, dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, yaitu para ulama yang tetap menjadi kepercayaan para rasul. Karena di akhir zaman sekarang ini, di mana berbagai macam fitnah akan bermunculan, dan ini merupakan salah satu di antara tanda-tanda kiamat akan terjadi. Ulama di akhir zaman sekarang ini akan terbagi menjadi dua golongan besar secara global. Yang pertama, ulama yang tetap menjadi kepercayaan para rasul, yaitu ulama warasatul anbiya, ulama yang meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah liiqamatid din wasidqi, untuk menegakkan agama Allah dan menegakkan kebenaran. Ulama yang seperti ini yang harus kita ikuti. Yang kedua adalah ulama yang berkhianat kepada para rasul, yaitu ulama ulama penjilat, ulama yang lebih memilih kehidupan dunia, kesenangan dunia, lebih memilih harta, tahta, dan wanita, rela mengorbankan ajaran agama untuk kepentingan dunianya. Ulama yang seperti ini wajib kita jauhi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Uqaili dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, al ulama'u umana'ur rusul ma lam yukhalitus sultana wa yudakhilud dunya fa idza khalatus sultana wa dakhulud dunya faqad khanur rusula fahdaruhum. Hadis rawahul Uqaili an Anas bin Malik. Rasulullah bersabda dalam hadis ini, al ulama'u umana'ur rusul, ulama itu adalah kepercayaan para rasul, malam yukhalitus sultana wa yudahilud dunya, selama mereka tidak bersatu dengan penguasa yang zalim, dan selama mereka tidak memilih perkara duniawi, tidak memilih harta, tahta, dan wanita. Maka apabila para ulama itu bersatu dengan para penguasa yang zalim, bersatu dengan orang-orang munafik, bersatu dengan orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam, dan mereka lebih memilih perkara duniawi, lebih memilih jabatan, kesenangan, kemewahan duniawi, maka sungguh kata Nabi, ulama yang seperti ini sungguh telah mengkhianati para rasul. Maka di akhir hadis Rasulullah memberikan peringatan kepada kita, fahdaruhum. Maka oleh karena itu hati-hatilah kalian, hai umat Islam, terhadap ulama yang seperti itu. Para jamaah, kita memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengikuti dan memuliakan para ulama, karena orang yang memuliakan para ulama sungguh telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana di dalam kitab Muhtarul Ahadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Muliakanlah oleh kalian, hai umat Islam, para ulama, karena sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi
yang meneruskan perjuangan dakwah para nabi, para rasul. Maka barang siapa yang memuliakan para ulama, sungguh dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hadis yang lainnya juga Rasulullah bersabda, man akrama aliman faqad akramani li'annahu habibi, wa man akramani faqad akramallah li'anni habibuh, wa man akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan para ulama, maka sungguh ia telah memuliakan aku, kata Rasulullah. Dan karena ulama adalah kekasihku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, kata Rasulullah, maka sungguh ia telah memuliakan Allah, karena aku adalah kekasih Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempat kembalinya adalah sorga. Rasulullah pernah bersabda, qultu li Jibril alaihissalam an ashabil ilmi. Aku dulu pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Qala, malaikat Jibril mengatakan, hum suruju ummatika fid dunya tuba liman arafahum wal wailu liman ankarahum. Kata malaikat Jibril, ulama di akhir zaman dari kalangan umatmu, mereka adalah pelita-pelita di alam dunia. Mereka adalah lentera-lentera di alam dunia. Mereka adalah penerang-penerang di alam dunia dari kegelapan. Maka beruntunglah orang yang memuliakan ulama, mencintai ulama, dekat dengan para ulama, berjuang bersama para ulama yang istiqomah menegakkan kebenaran keadilan. Dan celakalah orang-orang yang ingkar kepada ulama yang warasatul anbiya. Para jamaah, di alam dunia ini ada dua golongan besar. Apabila dua golongan besar ini baik, lurus, maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi baik pula. Suatu negara, suatu bangsa akan hancur. Suatu bangsa, suatu negara akan berantakan, akan rusak, manakala dua golongan ini pun rusak. Mereka adalah pertama al-umaro, kata Nabi, yaitu para pemimpin atau para penguasa. Yang kedua al-ulama, para ulama. Rasulullah bersabda, sinpani minan nas, ija saluha saluhan nas, wa ija pasada pasadan nas. Dua golongan dari umat manusia, apabila dua golongan tersebut baik, benar, lurus, istiqomah menegakkan kebenaran, maka akan menjadi baik pula lah bangsa dan negara. Dan sebaliknya, apabila dua golongan tersebut rusak, menghalalkan segala macam cara, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan demi untuk mencapai tujuannya, maka akan menjadi rusak pula lah bangsa dan negara. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak usah bingung untuk mengikuti ulama di akhir zaman. Kata Nabi, ikuti ulama yang warasatul anbiya, ulama yang melanjutkan perjuangan dakwah para rasul, ulama yang tetap istiqomah menjadi kepercayaan para rasul, yang tetap selalu istiqomah menegakkan kebenaran dan keadilan, menegakkan agama Allah, menegakkan ajaran Islam di muka bumi. Ulama yang seperti inilah ulama yang akan bisa mengajak kita, yang akan bisa menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang seperti inilah ulama yang akan bisa mengajak kita, menghantar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang seperti inilah ulama yang kata Allah dalam Al-Quran, ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sehat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahala ibadah kalian. Maka barang siapa yang oleh Allah diselamatkan, dibebaskan dari api neraka, dan ia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia orang yang beruntung.
dan tidaklah kesenangan, kemewahan kehidupan dunia ini yang bersifat sementara, yang sebentar ini, melainkan kehidupan yang memperdaya. Maka oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Quran, fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah sekali-kali kalian tertipu dengan kemewahan dunia. Janganlah sekali-kali kalian tertipu dengan kesenangan dunia yang sebentar dan sementara. Cepat atau lambat kita semuanya pasti akan mati. Dan apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, wajib harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.